Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 7 Maret 2021. Pembenaran karena iman. Terambil dari surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Banyak orang berpikir bahwa dengan perbuatan, maka dosa-dosanya dapat dihapuskan. Mereka melakukan amal, pergi ke tempat-tempat suci, bahkan rela menyiksa dirinya sendiri. Seorang tokoh reformasi Kristen, Martin Luther pun pernah melakukan hal yang sama sebelum ia memahami tentang konsep keselamatan melalui anugerah. Ia pernah tidur di lantai yang keras, berpuasa dan memanjat anak tangga di Roma dengan tangan dan lututnya. Pertanyaannya, apakah perbuatan sungguh dapat menyelamatkan manusia dari konsekuensi dosanya? Pembenaran tidak didapatkan melalui perbuatan atau usaha manusia. Orang berdosa dibenarkan oleh kasih karunia, yakni penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 24. Paulus menggunakan kata tebus untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Kata tebus berarti dibeli kembali dari pasar budak, seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Manusia adalah budak dosa dan ada harga yang harus dibayarkan agar budak tersebut dapat dibebaskan. Maka itu Yesus membayar dengan nyawanya sendiri agar manusia berdosa dibebaskan dari penghukuman kekal. Pembenaran Allah adalah sebuah tindakan yudisial yang menyatakan atau mendeklarasikan bahwa terdakwa tersebut telah dibebaskan dan dianggap benar. Dibenarkan oleh Allah berarti orang berdosa dibebaskan dari hukuman yang diakibatkan dosa. Ketika seseorang beriman kepada Yesus Kristus, maka penebusan Kristus telah mengubah pendosa menjadi orang benar. Sekali lagi, pembenaran ini bukan karena perbuatan dan jasa manusia, tetapi karena perbuatan Yesus Kristus yang kita terima melalui iman. Paulus mengatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ayat 28. Banyak orang masih keliru memahami keselamatan. Mereka mengira dengan terus memberi persembahan, berdoa dengan cara-cara tertentu, melakukan amal dan sebagainya, maka Allah menganugerahkan keselamatan. Ini justru sebuah penghinaan atas karya Yesus yang agung di kayu salib. Keselamatan kita di dalam Yesus Kristus tidak tergantung kepada perbuatan atau usaha apapun. Keselamatan itu telah sempurna ketika Yesus memberikan nyawanya sebagai penebusan dan pembenaran bagi manusia berdosa. Nilai diri kita bukan terletak pada apa yang kita kerjakan, tetapi pada siapa pemilik kita. Tuhan Yesus memberkati.